Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujanul Isnaini, mahasiswi semester 2, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban mengenai soal-soal pada ujian akhir semester 2 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Di manakah letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama Islam? Nah, keselarasannya dalam perspektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep maqasid syariah atau tujuan syariah yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Maqasid syariah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan dan hiasan mereka. Hal ini selaras dengan tujuan ditegakkannya HAM. Teori maqasid syariah tersebut mencakup perlindungan terhadap 5 hal atau ad-daruriyat al-khamsah, yakni yang pertama, perlindungan terhadap agama atau hifz al-din, yang mengandung pengertian juga hak beragama. Yang kedua, perlindungan terhadap jiwa atau hifz an-nafas, yang mengandung pengertian juga hak untuk hidup dan memperoleh keamanan. Yang ketiga, perlindungan terhadap akal atau hifzul akal, yang mengandung pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat, perlindungan terhadap harta atau hafiz al-mal, yang mengandung pengertian juga hak untuk memiliki harta, bekerja, dan hidup layak. Yang kelima, perlindungan terhadap keturunan atau hifz an-nasl, yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Nah, sebagian ulama menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan atau hifzul al-id sebagai ganti hifzul an-nasl, yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya. Kemudian pertentangannya apa? Beberapa pengamat atau Islamolog yang bahkan banyak intelektual muslim sendiri melihat adanya perbedaan atau pertentangan antara Islam dan prinsip-prinsip HAM dalam hal-hal tertentu. Sebagian ulama dan intelektual muslim menjelaskan HAM dalam Islam dengan cara apologenetik, dengan menyatakan bahwa Islam merupakan sistem yang paling sempurna, sehingga jika ada perbedaan atau pertentangan antara HAM dan ajaran Islam, maka HAM itu harus ditolak. Berbeda dengan pendapat itu, cukup banyak intelektual muslim yang berusaha untuk melakukan harmonisasi antara Islam dan HAM dengan menjelaskan persoalan tersebut serasional mungkin dan melakukan reinterpretasi terhadap hal yang secara lahiriah bertentangan dengan melakukan reinterpretasi dalil-dalil itu secara filosofis dan sosiologis. Di antara hal-hal yang dinilai tidak kompatibel antara ajaran Islam dan HAM adalah terkait dengan batasan-batasan kebebasan dan ketidaksamaan antara muslim dan non-muslim, serta antara pria dan wanita. Contoh, dalam pasal 1 HAM disebutkan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama, tetapi di dalam Islam terdapat batasan-batasan yang lebih besar dalam mengekspresikan kebebasan ini. Contoh yang kedua, di dalam Islam terdapat ketidaksamaan tertentu antara muslim dengan non-muslim dan antara pria dan wanita. Suatu kondisi ini yang dinilai tidak sesuai dengan salah satu prinsip HAM yang menyatakan persamaan manusia. Contoh yang ketiga, fikih klasik mengenakan hukuman mati terhadap orang yang keluar dari Islam atau murtad, suatu hal yang tidak boleh terjadi dalam HAM. Contoh yang terakhir, Islam menyuruh umatnya untuk menolak pihak-pihak yang melakukan penyimpangan secara mendasar dari ajaran-ajaran Islam. Hal ini juga tidak dibenarkan menurut HAM universal. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah relasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional? Nah, negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut teori trias politika atau pembagian kekuasaan pemerintah menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, DPR, DPD, dan DPRD, kekuasaan eksekutif, yaitu pelaksanaan undang-undang, yaitu lembaga presiden, menteri-menteri, dan kekuasaan yudikatif, yaitu MA, KY, dan MK. Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di negara Indonesia adalah mereka sederajat, tetapi saling berpengaruh satu sama lainnya.
Sebagai lembaga eksekutif, mereka menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan undang-undang diawasi oleh legislatif, dan lembaga yudikatif yang mengontrol dari legislatif yang membuat undang-undang karena cenderung kekuasaan partai, sehingga harus ada yang mengontrol, yaitu lembaga yudikatif. Nah, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah konsep masyarakat madani yang dikemukakan oleh Dawam Raharjo sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah? Jawabannya adalah iya, sesuai. Yang pertama, agama sebagai sumbernya. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansor, dan bahkan ada pula yang Nasrani dan Yahudi. Tetapi semua bisa hidup rukun dan damai. Semua anggota masyarakat yang berbeda sekalipun dipersatukan atas dasar keimanan, kebutuhan bekerja sama, dan akhlak mulia, berbekalkan kejujuran, kebersamaan, kasih sayang, suasana adil, dan lain-lain. Maka menghasilkan tatanan kehidupan sosial yang ideal. Kemudian yang kedua, peradaban sebagai prosesnya. Di bidang sosial, Nabi bersama masyarakat Nasrani dan Yahudi menandatangani naskah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Dengan perjanjian itu, semua merasa memiliki hak yang sama dan tidak saling dirugikan. Kemudian di bidang pembangunan, dibangunnya Masjid Quba untuk menjalankan kegiatan ritual, juga untuk mempersatukan dan bahkan untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Kemudian dari bidang ilmu pengetahuan, Nabi menggelorakan semangat mencari ilmu. Di bidang pertanian dan perniagaan, Nabi juga mengajak kaum Ansor dan kaum Muhajirin untuk membuka tanah pertanian secara bersama-sama. Lewat pertanian itu, kemudian masyarakat Madinah menjadi makmur. Nabi juga mengajarkan kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian dalam perdagangan. Yang ketiga, masyarakat kota sebagai hasilnya. Dengan menjalankan konsep-konsep tersebut, hanya dalam tempo 10 tahun, masyarakat Madinah berubah secara drastis. Mereka menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan damai. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Jawabannya, yang pertama memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Kemudian yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu ataupun ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat, sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mendukung aksi perdamaian. Yang keenam, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita memiliki sikap toleransi dan solidaritas yang tinggi, serta bijak dalam menghadapi perbedaan. Yang kedelapan, menyaring informasi yang didapatkan. Dan yang kesembilan, ikut aktif mensosialisasikan akan bahayanya radikalisme dan terorisme. Nah, mungkin sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.